Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazila Putri Azmi dengan IDM 12170501111 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan kode yang digunakan pada aplikasi yang saya buat, yaitu Dompet Kos. Saya hanya menjelaskan dua saja, yaitu fragment stats dan fragment transaction. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu fragment stats. Pada kode ini, baris ini mendefinisikan versi XML dan pengkodean karakter yang digunakan. Dalam hal ini, versi XML adalah 1.0 dan karakter encoding-nya adalah UTF-8. Lalu yang selanjutnya, kode ini hingga bawah ini, baris ini mendefinisikan root dari file layout, yaitu constraint layout. Yang pertama itu XMLNS. Tools ini merupakan atribut untuk mendeklarasikan namespace yang digunakan dalam file XML. Lalu yang selanjutnya Android ID frame layout, eh, menetapkan ID untuk elemen constraint layout ini dengan nilai frame layout 2. Lalu untuk layout width dan eh, height itu untuk menentukan lebar dan tinggi dari constraint layout yang sama dengan lebar dan tinggi dari parent-nya, yaitu match parent. Lalu yang selanjutnya, tool context. Tool context ini atribut yang digunakan oleh Android Studio untuk memberikan konteks dari layout ini. Lalu yang selanjutnya itu, di sini, baris ini tuh menutup tag constraint layout menandakan akhir dari definisi layout XML. Codingan ini mungkin digunakan dalam sebuah file layout Android untuk mendefinisikan tata letak atau layout dari suatu fragment dengan menggunakan constraint layout sebagai tata letak utama. Constraint layout adalah tata letak yang fleksibel dan dapat membantu untuk menentukan hubungan antara elemen-elemen tampilan atau widget dengan menggunakan constraint atau batasan sehingga tampilan akan diatur dengan baik pada berbagai ukuran layar. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai baris layout, linear layout. Baris pertama, membuka elemen linear layout. Linear layout adalah tata letak layout yang mengatur elemen-elemen anak secara berurutan baik secara horizontal maupun vertikal. Lalu yang Android ID linear layout 4 ini menetapkan ID untuk elemen linear layout dengan nilai linear layout 4. Dan untuk width dan height ini itu untuk menentukan tinggi dan lebar dari suatu linear layout dan agar sesuai dengan parent-nya yaitu match parent. Sedangkan tinggi diset agar menyesuaikan dengan kontennya yaitu wrap content. Lalu yang selanjutnya terdapat app layout constraint end to end of. Dan selanjutnya ada layout constraint start to start off, constraint top to bottom off. Ini tuh atribut-atribut yang menentukan constraint atau batasan dari linear layout terhadap parent-nya, constraint layout. Dalam hal ini, linear layout akan diatur di bagian bawah dari elemen dengan ID tab layout. Lalu yang selanjutnya terdapat text view. Di dalam text view ini didefinisikan text view ini berupa definisi dari sebuah text view yang merupakan elemen anak pertama dari linear layout. Di dalam text view ini terdapat Android ID income button untuk menetapkan ID untuk text view ini dengan nilai income button. Lalu selanjutnya width, height, itu tuh untuk mengatur lebar dan tinggi dari text view. Lebar dan tinggi diset agar menyesuaikan dengan kontennya, yaitu wrap content. Selanjutnya, layout margin menentukan margin atau jarak dari batas luar text view sebanyak 10 dp. Selanjutnya, layout weight sama dengan 1 digunakan dalam konteks linear layout dan orientasi horizontal untuk memberikan bobot weight yang sama pada setiap elemen anak. Ini memastikan bahwa text view ini dan text view berikutnya memiliki lebar yang sama. Selanjutnya, atribut font
eee, atribut font, gravity, dan padding dari text view serta serta mengisikan teks income pada text view. Yang selanjutnya yaitu, eee, in eee, ap font family gravity padding text ini definisi dari text view kedua yang merupakan elemen anak kedua dari linear layout. Atribut-atributnya mirip dengan text view pertama, hanya berbeda pada ID. ID di sini yaitu ID expense button dan, background-nya itu berbeda. Ya, yang pertama itu income selector, yang kedua itu default selector dan teksnya expense. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan baris image view. Di dalam image view ini, definisi dari sebuah image view yaitu elemen yang menampilkan gambar atau grafik. Yang pertama itu Android ID, ini tuh untuk menetapkan ID untuk image view ini dengan nilai empty state. Yang selanjutnya itu Android layout width and height itu untuk mengatur lebar dan tinggi dari image view menjadi 80 dp. Yang selanjutnya Android Alpha mengatur tingkat transparansi dari image view menjadi 0,4 atau 40%. Ya, ini berkisar antara 0 atau sepenuhnya transparan hingga 1 sepenuhnya terlihat atau opak. Yang selanjutnya, Android Visibility sama dengan GON mengatur image view menjadi awalnya tidak terlihat atau invisible. Nilai ini dapat diubah menjadi visible atau invisible sesuai kebutuhannya. Lalu selanjutnya, atribut-atribut ini yang digunakan untuk menetapkan constraint terhadap parent-nya. Dalam hal ini, image view akan diatur di bagian bawah dari elemen dengan ID tab layout. Yang terakhir, appsrc compat itu menetapkan gambar yang akan ditampilkan di image view. Gambar diambil dari drawable dengan nama empty underscore state. SRC compat biasanya digunakan untuk menetapkan sumber gambar di dalam proyek Android. Yang selanjutnya yaitu baris linear layout. Di baris linear layout ini, definisi dari sebuah linear layout. Yang pertama itu Android ID. Menetapkan ID untuk linear layout ini dengan nilai linear layout. Yang selanjutnya, layout width and height. Itu sama kayak yang tadi saya sudah jelaskan, mengatur lebar dan tinggi dari linear layout. Lebar agar sesuai dengan parent-nya, match parent. Sedangkan tinggi diset agar sesuai dengan kontennya, yaitu wrap content. Lalu selanjutnya background. Background ini memberikan warna latar belakang dari linear layout dengan nilai dari resource warna yang didefinisikan dengan nama yaitu kategori 4. Lalu yang selanjutnya Android Graffiti. Eee, Android Graffiti ini untuk mengatur penempatan konten di dalam linear layout menjadi di tengah secara horizontal. Lalu yang selanjutnya itu Android Orientation, menetapkan orientasi dari linear layout menjadi horizontal sehingga elemen anaknya akan disusun secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya Android Padding. Padding ini ruang putih sebesar di sini ditetapkan 15 dp untuk di sekeliling kontennya. Selanjutnya terdapat atribut-atribut seperti layout constraint end to end of, constraint start to start of, and constraint top and to top of. Ini tuh digunakan untuk menetapkan constraint terhadap parent-nya. Dalam hal ini, linear layout akan diatur bagian atas dari constraint layout. Nah, selanjutnya image view yang terdapat pada linear layout. Ini tuh definisi dari image view pertama yang merupakan elemen anak pertama dari linear layout. ID di sini tuh untuk menetapkan image view ini dengan nilai previous that button. Lalu yang selanjutnya layout width and height itu sama yang saya sudah jelaskan tadi. Dan src compat untuk menetapkan gambar yang akan ditampilkan di image view. Gambar diambil dari drawable dengan nama IC_chevron. Text view pada linear layout ini, ID-nya menetapkan ID-nya yaitu current date. Layout width and height-nya sama untuk menentukan lebar dan tinggi. Di sini tuh diketahui
layout weight-nya itu berbobot satu yang sama pada text view ini dan elemen anak lainnya di dalam linear layout sehingga mereka akan mendapatkan bagian yang sama dari lebar linear layout. Yang selanjutnya, atribut lainnya itu untuk mengatur teks, warna teks. Android Text ini untuk mengatur teks, lalu text color untuk mengatur warna teks, ukuran teks, dan eee, warna, ukuran, dan teks dari linear layout tersebut, text view tersebut. Lalu yang selanjutnya itu image view. Di image view ini sama saja kayak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, namun di sini tuh ID-nya yang berbeda. Di sini ID-nya next date button, lalu lebar dan tingginya mengikuti kontennya, yaitu wrap content. Selanjutnya rotasi yang memberikan rotasi pada gambar di image view sebesar 180 derajat, dan SRC compare-nya itu diambil dari drawable dengan nama IC Chevron. Lalu yang selanjutnya baris ini itu definisi dari elemen tab layout dari Material Design Library, yang di sini ID-nya tab layout, lalu yang selanjutnya width and height-nya ini lebarnya mengikuti parent-nya, match parent, dan, tingginya ini mengikuti kontennya menjadi wrap content. Lalu selanjutnya background-nya menggunakan ID kategori 4. Di sini terdapat atribut-atribut, eee, atribut-atribut ini akan diatur di bagian bawah dari elemen dengan ID linear layout. Lalu selanjutnya terdapat tab indikator color, menetapkan warna indikator garis atau garis bawah yang menandai tab terpilih pada tab layout dengan nilai dari resource warna yang didefinisikan dengan nama white. Lalu selanjutnya tab mode, menetapkan mode tab menjadi fix. Dalam mode ini, semua tab akan memiliki lebar yang sama. Lalu yang selanjutnya tab text color, ini menetapkan warna teks tab pada tab layout dengan nilai resource warna yang didefinisikan dengan nama white. Lalu yang selanjutnya ini, baris ini definisi dari elemen tab item yang merupakan anak dari tab layout. Tab item digunakan untuk mendefinisikan setiap tab di dalam tab layout. Setiap tab item memiliki atribut Android layout width, wrap content, dan Android layout height, wrap content juga yang mengatur lebar dan tinggi sesuai dengan ukuran kontennya. Lalu terdapat Android Text Daily and Android Text Monthly menetapkan teks yang akan ditampilkan pada masing-masing tab. Dengan demikian, codingan ini digunakan untuk membuat tab layout dengan ada dua tab, yaitu daily dan monthly, di dalamnya dengan pengaturan tata letak yang mengikuti constraint layout. Lalu selanjutnya yaitu baris ini elemen view yang digunakan untuk menampilkan grafik dan visualisasi data menggunakan AnyChart di aplikasi Android. Di sini Android ID-nya yaitu AnyChart. ID ini tuh dapat digunakan dalam kode Java atau Kotlin untuk merujuk ke view ini secara programatik. Lalu selanjutnya lebar dan tingginya yaitu lebarnya 0 dp dan tingginya juga 0 dp. Pada tata letak constraint layout, dimensi view biasanya diukur dengan batasan yang ditetapkan dan pengaturan dimensi menjadi 0 dp akan membuat view mengikuti batasan tersebut. Yang selanjutnya layout constraint bottom underscore to bottom of menetapkan bahwa bagian bawah view ini harus diikatkan ke bagian bawah parent atau indikasi bahwa view ini akan diletakkan di bagian bawah layout. Yang selanjutnya constraint end to end of menetapkan bahwa sisi kanan view ini harus diikatkan ke sisi kanan parent. Constraint start to start of menetapkan bahwa sisi kiri view ini harus diikatkan ke
Yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai fragment transaction. Di sini terdapat Android Schemas Android.com mendefinisikan namespace untuk elemen-elemen Android, lalu XMLNS app Schemas Android, namespace untuk atribut khusus aplikasi yang biasanya digunakan untuk referensi ke library atau fitur-fitur khusus. XMLNS titik dua tools ini tuh untuk namespace yang menyediakan atribut yang membantu dalam pengembangan, biasanya digunakan untuk tujuan desain dan preview. Lalu Android ID frame layout itu untuk menetapkan ID frame layout untuk elemen constraint layout ini. ID ini dapat digunakan dalam kode Java atau Kotlin untuk merujuk ke constraint layout ini secara programatik. Lalu Android layout width and layout height ini untuk lebar dan tinggi. Di sini tuh mengikuti parent, yaitu match parent. Lalu yang selanjutnya tuh konteks. Ini tuh untuk atribut dari tools. Namespace yang memberikan informasi tentang konteks. Tata letak untuk keperluan pengembangan dan desain. Dalam hal ini, tata letak ini terkait dengan kelas transaction fragment. Secara keseluruhan, kode ini mendefinisikan sebuah constraint layout sebagai tata letak utama untuk sebuah fragment Android dengan ID frame layout. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian linear layout. Yang pertama yaitu ID-nya menetapkan ID linear layout untuk elemen linear layout ini. Lalu yang selanjutnya width and height ini yang lebar ini mengikuti parent, yaitu match parent, dan yang height ini tinggi mengikuti wrap content atau mengikuti kontennya. Lalu selanjutnya yang background memberikan warna latar belakang linear layout dengan referensi ke warna yang didefinisikan di file resource, yaitu color XML dengan nama category 4. Lalu selanjutnya gravity atau center, ini tuh untuk menetapkan posisi kontennya menjadi di tengah atau center. Lalu Android Orientation itu menetapkan orientasi linear layout menjadi horizontal, artinya elemen-elemen anaknya akan disusun secara horizontal. Lalu padding 15 dp ini tuh memberikan padding sebesar 15 dp pada semua sisi linear layout. Lalu app layout constraint end to end off and app layout constraint start to start off, ini tuh atribut yang seharusnya tidak ada dalam elemen linear layout karena biasanya digunakan dalam constraint layout. Mungkin saja ini merupakan salinan kode dari file layout yang sebelumnya menggunakan constraint layout. Lalu yang terakhir, tools ignore missing constraint. Ini tuh atribut tools yang mengabaikan pesan kesalahan missing constraint yang mungkin muncul jika elemen ini ditempatkan di dalam constraint layout. Lalu terdapat 3 elemen di dalam linear layout ini, image view, text view, dan image view. Image view ini terdapat ID, yaitu previous date button yang menampilkan icon panah chevron untuk tanggal sebelumnya. Lalu text view ini untuk menampilkan teks Mei 17, 2023, ya, maka ID-nya itu current date. Lalu yang selanjutnya image view yang kedua, ini tuh menampilkan ikon panah chevron untuk tanggal berikutnya dengan rotasi 180 derajat. Ketiga elemen ini ditempatkan secara horizontal di dalam linear layout dan text view diatur agar memiliki bobot lebar sehingga dapat mengambil ruang yang tersedia sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Come Google Android Material tab layout. Yang pertama itu menetapkan ID tab layout untuk elemen tab layout ini. Lalu yang selanjutnya width and height-nya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan background juga sama untuk constraint end to end off. Dan atribut-atribut lainnya itu untuk menetapkan batasan constraint untuk meletakkan tab layout di bagian atas layout, mengikat ke sisi kanan dan kiri parent, serta di bawah view dengan ID linear layout. Lalu terdapat indikator color, di mana indikator ini untuk menunjukkan tab yang aktif dan referensi ke warna yang didefinisikan di file resource dengan nama white. Lalu ada app tab mode scrollable, menetapkan mode tab menjadi scrollable yang berarti jika
terdapat terlalu banyak tab untuk ditampilkan dalam satu layar, pengguna dapat menggeser horizontal untuk melihat tab tambahan. Lalu yang terakhir, tab text color menetapkan warna teks untuk semua tab dengan referensi ke warna yang didefinisikan di file resource dengan nama white. Terdapat beberapa elemen anak di tab layout ini, yaitu tab item dengan teks daily, tab item dengan teks monthly, tab item dengan calendar, terus tab item dengan teks summary, dan yang terakhir tab item dengan teks notes. Setiap tab item mempresentasikan satu tab di dalam tab layout. Teks pada setiap tab item akan menjadi label untuk masing-masing tab tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan linear layout kembali. Terdapat linear layout 2, lalu selanjutnya width and height yang, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan, Android orientation itu untuk menentukan orientasi linear atau menjadi horizontal, artinya elemen-elemen anaknya akan disusun secara horizontal, lalu terdapat Android padding 5DP yang, memberikan padding pada semua sisi linear layout, lalu atribut-atribut seperti app layout, constraint end, constraint start, and constraint top itu untuk menetapkan batas. Batas atas, kanan, dan kiri parent, serta di bawah view dengan ID tab layout. Selanjutnya terdapat 3 elemen anak di dalam linear layout ini, masing-masing mempresentasikan sejumlah informasi income, expand, and total dalam tata letak yang disusun secara horizontal. Yang pertama itu, eee, linear layout pertama yaitu income, yang yang memiliki weight 1 sehingga mendapatkan lebar yang sama dengan elemen-elemen linear layout yang lainnya. Lalu gravity-nya center, berada di tengah, orientasinya juga vertikal, yang maka ini tuh linear layout ini akan menjadi vertikal. Lalu terdapat 2 text view. Text view pertama ini, untuk income, lalu text view kedua kemungkinan menampilkan jumlah pendapatan dengan warna teks hijau. Lalu linear layout yang kedua untuk expense, mirip dengan linear layout pertama, namun untuk menampilkan, informasi tentang pengeluaran expense, warna teks pada teks view kedua adalah biru. Dan linear layout yang ketiga ini mirip dengan linear layout pertama dan kedua, namun untuk menampilkan namun ini tuh linear layout ini tuh untuk menampilkan informasi total dan, hanya berbeda pada warna teks pada teks view kedua, tidak diubah, sehingga mungkin default-nya adalah warna hitam. Setiap linear layout dalam tata letak ini berisi 2 text view yang menampilkan informasi yang relevan. Linear layout ini disusun secara horizontal dan setiap bagian di linear layout ini memiliki bobot yang sama sehingga memiliki lebar yang sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, come Google Android Material Floating Action Button. Ini adalah ID-nya, lalu selanjutnya width and height-nya, work content semua, karena disesuaikan dengan kontennya. Lalu terdapat atribut-atribut seperti, layout margin margin end dan margin bottom-nya memberikan margin pada sisi kanan dan bawah, floating action button sebesar 8 dp, lalu terdapat clickable, sama dengan true, membuat floating action button dapat diklik. Selanjutnya background theme menetapkan warna latar belakang floating action button yang berwarna, yang terdapat pada color XML dengan nama kategori 4. Lalu yang selanjutnya, constraint bottom ini menetapkan bahwa bagian bawah floating action button diikatkan ke bagian bawah recycle view dengan ID transaction list. Lalu constraint end ini mengikuti sisi kanan parent, src compat, menetapkan gambar yang akan ditampilkan di dalam, lalu tint ini memberikan warna pada floating action button-nya. Audio Jungle.